Terminal Kediri yang biasanya ramai sejak pagi itu selalu dipenuhi suara klakson angkot, teriakan calo penumpang, dan hiruk-pikuk pedagang kecil yang mencari nafkah. Di sudut dekat pintu masuk terminal, berdiri sebuah toko sembako kecil milik seorang pria bernama Pak Rudi. Toko sederhana itu sudah berdiri hampir 20 tahun. Bagi banyak sopir dan pedagang kaki lima, toko Pak Rudi adalah tempat membeli kopi sachet, mie instan, rokok, hingga kebutuhan harian lainnya. Pak Rudi dikenal sebagai orang yang pendiam namun ramah. Setiap pagi ia membuka toko sebelum matahari benar-benar naik. Ia selalu menyapu halaman kecil di depan tokonya, lalu menyusun barang-barang di rak kayu yang mulai terlihat usang. Banyak pelanggan setia yang datang bukan hanya untuk membeli, tetapi juga sekadar berbincang sebentar sebelum melanjutkan aktivitas mereka. Namun beberapa bulan terakhir, suasana di sekitar terminal mulai berubah. Sekelompok preman yang sering berkeliaran di area terminal mulai menagih apa yang mereka sebut sebagai uang keamanan kepada para pedagang. Mereka dipimpin oleh seorang pria bertubuh besar bernama Joko. Orang-orang di terminal mengenalnya sebagai sosok yang kasar dan tidak segan menggunakan kekerasan. Awalnya para pedagang hanya diminta membayar sejumlah kecil uang setiap minggu. Namun lama-kelamaan jumlahnya semakin besar. Banyak pedagang yang sebenarnya keberatan, tetapi mereka takut melawan. Beberapa yang mencoba menolak pernah mengalami ancaman, bahkan ada yang dagangannya dirusak. Pak Rudi termasuk salah satu pedagang yang sering didatangi Joko dan anak buahnya. Setiap kali mereka datang, suasana toko yang tadinya tenang langsung berubah tegang. Joko biasanya masuk tanpa permisi, mengambil rokok dari etalase, lalu meletakkan uang receh seadanya sebelum menagih setoran. "Pak Rudi, jangan lupa uang keamanan minggu ini," kata Joko suatu sore sambil menatap tajam. Pak Rudi hanya mengangguk pelan. Ia tahu jika melawan, masalahnya bisa menjadi jauh lebih besar. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mengambil sejumlah uang dari laci kecil di bawah meja kasir dan menyerahkannya. Beberapa pelanggan yang melihat kejadian itu hanya bisa saling pandang. Tidak ada yang berani ikut campur. Hari-hari pun terus berjalan seperti itu. Preman datang, meminta uang, lalu pergi dengan tawa mengejek. Bagi Pak Rudi, setiap kunjungan mereka terasa seperti tekanan yang semakin berat. Tidak ada yang tahu bahwa jauh di dalam dirinya, Pak Rudi mulai merasa lelah diperlakukan seperti itu. Kesabaran yang selama ini ia tahan perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Dan tanpa disadari oleh orang-orang di terminal, sebuah konflik besar mulai terbentuk, konflik yang nantinya akan mengguncang seluruh kawasan terminal Kediri. Hari-hari di sekitar terminal Kediri tetap berjalan seperti biasa, tetapi bagi para pedagang kecil, rasa aman sudah lama hilang. Setiap minggu mereka harus menyisihkan sebagian dari hasil dagangan untuk membayar uang keamanan. Tidak ada tanda terima, tidak ada perjanjian resmi, hanya ancaman yang selalu menyertai. Pak Rudi mulai merasakan dampaknya secara nyata. Pendapatan tokonya sebenarnya tidak besar. Ia hanya mengandalkan penjualan sembako sederhana seperti beras kiloan, mie instan, gula, kopi sachet, dan beberapa kebutuhan harian lainnya. Setelah dipotong biaya belanja barang dan kebutuhan rumah tangga, yang tersisa tidak banyak. Namun Joko dan anak buahnya seolah tidak peduli. Suatu siang yang panas, 3 orang preman datang ke toko Pak Rudi. Salah satunya adalah Tony, tangan kanan Joko yang terkenal suka memancing keributan. "Pak Rudi, minggu ini setoran naik," kata Tony sambil bersandar di meja kasir. Pak Rudi mengangkat kepala perlahan. "Naik, maksudnya bagaimana, Ton?" Tony tersenyum tipis, tetapi senyuman itu sama sekali tidak terasa ramah. "Perintah dari Bang Joko. Sekarang bukan 50.000 lagi. 100.000 per minggu." Pak Rudi terdiam beberapa detik. Bagi orang lain mungkin jumlah itu tidak besar, tetapi bagi pedagang kecil seperti dirinya, itu sangat berat. "Ton, saya lagi sepi pembeli. Bisa tetap seperti biasa saja," katanya dengan hati-hati. Tony langsung berdiri tegak dan menatapnya dengan tajam. "Pak Rudi, jangan bikin susah.
Semua pedagang juga bayar. Masa Bapak mau beda sendiri? Dua preman lain di belakangnya mulai mengambil rokok dari rak tanpa bertanya. Salah satunya bahkan membuka bungkus mie instan dan memakannya begitu saja. Beberapa pelanggan yang sedang membeli barang langsung memilih pergi. Mereka tahu situasi seperti ini sebaiknya tidak disaksikan terlalu lama. Pak Rudi akhirnya membuka laci uangnya. Ia menghitung lembaran uang yang ada dengan pelan. Tangannya terlihat sedikit gemetar. Saat uang itu diserahkan, Tony mengambilnya tanpa menghitung. Nah, gitu dong Pak Rudi. Kalau Bapak kooperatif, kita juga enak, katanya sambil menepuk meja kasir. Sebelum pergi, Tony menoleh lagi. Oh ya, minggu depan jangan telat. Bang Joko lagi sensitif. Mereka bertiga keluar sambil tertawa keras. Suara tawa itu terdengar sangat kontras dengan wajah Pak Rudi yang terlihat semakin murung. Sore itu, ketika terminal mulai sedikit lebih sepi, seorang sopir angkot langganan Pak Rudi datang membeli kopi. Sabar ya, Pak, kata sopir itu pelan setelah melihat apa yang terjadi. Pak Rudi hanya tersenyum tipis. Namun di dalam pikirannya, sesuatu mulai berubah. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan semua ini harus ia terima. Pertanyaan itu terus terngiang di kepalanya, bahkan sampai malam ketika ia menutup tokonya. Dan tanpa ia sadari, kejadian hari itu menjadi salah satu titik yang mulai mendorongnya menuju keputusan yang kelak akan mengubah segalanya. Beberapa minggu setelah kejadian itu, suasana di terminal Kediri terasa semakin mencekam bagi para pedagang kecil. Setiap orang sudah hafal pola kedatangan Joko dan kelompoknya. Biasanya mereka datang pada sore hari, ketika para pedagang sudah mulai menghitung hasil jualan mereka. Pak Rudi kini selalu merasa gelisah setiap kali waktu sore mendekat. Ia sering melirik ke arah pintu masuk terminal dari balik etalase tokonya. Setiap suara motor yang berhenti di depan toko membuat jantungnya berdebar. Di sisi lain, para pedagang lain juga mengalami hal yang sama. Warung nasi di seberang toko Pak Rudi, kios buah di dekat halte angkot, hingga penjual gorengan di pojok terminal, semuanya tidak luput dari setoran yang sama. Suatu malam, setelah sebagian besar pedagang menutup dagangan, beberapa dari mereka berkumpul di warung kopi kecil di belakang terminal. Tempat itu sering menjadi lokasi mereka berbagi cerita setelah hari yang melelahkan. Pak Rudi duduk bersama Pak Slamet, seorang penjual buah yang sudah lama berjualan di terminal. Kalau begini terus, kita bisa bangkrut, kata Pak Slamet sambil menghela napas panjang. Pak Rudi mengangguk pelan. Saya juga sudah mulai kewalahan. Barang naik, pembeli kadang sepi, tapi setoran malah bertambah. Seorang pedagang gorengan bernama Bu Rina ikut menimpali, suaranya lirih. Saya pernah coba menolak sekali, waktu itu Joko sendiri yang datang. Dia tidak memukul saya, tapi dia menjatuhkan seluruh dagangan saya ke tanah. Semua orang yang mendengar cerita itu langsung terdiam. Tidak ada yang ingin mengalami hal yang sama. Pak Slamet kemudian berkata dengan nada pasrah, sepertinya kita memang tidak punya pilihan. Pak Rudi tidak menjawab, ia hanya menatap cangkir kopi di tangannya. Di dalam hatinya, sebenarnya ada keinginan untuk melawan. Tetapi ia juga tahu risiko yang mungkin terjadi. Joko bukan orang yang bisa diajak bicara dengan tenang. Sementara itu, di tempat lain di dalam terminal, Joko dan anak buahnya justru terlihat semakin percaya diri. Mereka sering duduk di bangku dekat parkiran sambil mengawasi para pedagang seperti penguasa wilayah. Banyak sopir dan penumpang yang sebenarnya merasa tidak nyaman dengan kehadiran mereka, tetapi tidak ada yang berani menegur. Suatu sore, Pak Rudi terlambat menyiapkan uang setoran. Hari itu tokonya sangat sepi, bahkan sampai hampir maghrib hanya sedikit pembeli yang datang. Saat ia sedang menghitung uang di laci, Joko tiba-tiba masuk bersama dua anak buahnya. Pak Rudi, setoran, kata Joko singkat. Pak Rudi ragu sejenak. Bang Joko, hari ini belum cukup. Besok pagi saya kasih, ya. Wajah Joko langsung berubah dingin. Tanpa banyak bicara, ia menepuk keras meja kasir hingga beberapa barang kecil jatuh.
Suasana toko langsung tegang. Jangan coba-coba bikin aturan sendiri di sini, ucapnya pelan tapi penuh tekanan. Pak Rudi terdiam, sementara dua preman di belakang Joko hanya menatap tajam. Setelah beberapa detik yang terasa sangat lama, Joko akhirnya berbalik keluar. Sebelum pergi, ia berkata singkat, "Besok saya datang lagi. Jangan sampai kosong." Kata-kata itu membuat Pak Rudi sadar bahwa tekanan yang ia hadapi belum akan berhenti dalam waktu dekat. Malam itu Pak Rudi menutup tokonya lebih awal dari biasanya. Jalan di sekitar terminal Kediri mulai sepi, hanya beberapa angkot yang masih lalu lalang. Di dalam rumahnya yang sederhana, ia duduk diam di meja makan sambil menghitung uang hasil dagangan hari itu. Setelah dihitung berulang kali, jumlahnya tetap tidak cukup untuk menutup semua kebutuhan, ditambah lagi setoran yang harus diberikan kepada Joko besok. Pak Rudi menghela napas panjang. Ia menatap tumpukan uang kecil di depannya. Semua kerja keras seharian terasa seperti tidak ada artinya jika sebagian besar harus diberikan begitu saja. Malam itu ia hampir tidak bisa tidur. Pikirannya terus dipenuhi bayangan tentang kedatangan Joko esok hari. Untuk pertama kalinya, Pak Rudi mulai merasa bahwa keadaan ini tidak bisa terus dibiarkan seperti ini. Keesokan paginya, sebelum terminal benar-benar ramai, Pak Rudi sudah membuka tokonya seperti biasa. Wajahnya terlihat lelah karena hampir tidak tidur semalaman. Tak lama kemudian, Pak Slamet datang membeli kopi. Ia langsung menyadari ada sesuatu yang berbeda. "Pak Rudi, kelihatan capek sekali," katanya pelan. Pak Rudi ragu sejenak, lalu menceritakan kejadian kemarin sore saat Joko marah karena setoran terlambat. Pak Slamet menggeleng pelan. Kalau sudah begitu, mereka biasanya tidak akan berhenti menekan. Beberapa saat mereka terdiam. Pak Rudi akhirnya berkata lirih, "Saya sudah mulai tidak kuat, Pak." Pak Slamet menatapnya dengan serius, tetapi tidak langsung menjawab. Di sekitar mereka, terminal mulai kembali ramai seperti biasa. Namun bagi Pak Rudi, hari itu terasa berbeda, seolah ada sesuatu yang sedang mendekat, sesuatu yang bisa mengubah semuanya. Menjelang sore, suasana terminal Kediri kembali ramai oleh penumpang dan kendaraan yang datang silih berganti. Namun bagi Pak Rudi, setiap menit terasa lebih panjang dari biasanya. Ia tahu Joko kemungkinan akan datang hari ini untuk menagih setoran yang kemarin tertunda. Pak Rudi beberapa kali membuka dan menutup laci kasir. Uang yang ada masih terasa sangat pas-pasan. Ia mencoba menenangkan dirinya sambil melayani pembeli seperti biasa. Tak lama kemudian, suara motor berhenti tepat di depan toko. Pak Rudi langsung menoleh. Benar saja, Joko turun dari motor bersama dua anak buahnya. Wajah mereka terlihat serius. Joko berjalan masuk tanpa banyak bicara. Ia berdiri di depan meja kasir dan menatap Pak Rudi. "Sudah siap, Pak?" tanyanya singkat. Pertanyaan sederhana itu membuat suasana di dalam toko mendadak terasa sangat berat. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Pak Rudi membuka laci kasirnya. Ia mengeluarkan beberapa lembar uang yang sudah ia siapkan sejak pagi. "Ini, Bang Joko, yang kemarin," katanya pelan sambil menyerahkan uang itu. Joko mengambilnya dan menghitung sekilas. Wajahnya masih terlihat dingin, tetapi ia tidak berkata apa-apa selama beberapa detik. Akhirnya ia memasukkan uang itu ke dalam saku jaketnya. "Jangan sampai telat lagi," ucapnya singkat. Pak Rudi hanya mengangguk. Sebelum keluar, salah satu anak buah Joko mengambil sebungkus rokok dari rak tanpa membayar. Mereka kemudian pergi begitu saja. Setelah mereka keluar, Pak Rudi berdiri diam di belakang meja kasir. Dadanya terasa berat. Di luar, aktivitas terminal kembali berjalan seperti biasa, tetapi di dalam dirinya, perasaan tertekan itu semakin sulit untuk ia abaikan. Tidak lama setelah Joko dan anak buahnya pergi, beberapa pedagang yang berada di sekitar toko Pak Rudi mulai berdatangan. Mereka sudah terbiasa melihat kejadian seperti itu. Bu Rina, penjual gorengan, berdiri di depan toko sambil menggeleng pelan. "Setiap minggu sama saja," katanya lirih. Pak Slamet yang lewat juga berhenti sebentar. Ia menatap ke arah jalan tempat Joko tadi pergi.
Kalau begini terus, semua pedagang di sini pasti semakin tertekan, ujarnya. Pak Rudi hanya diam mendengarkan. Ia tahu semua orang merasakan hal yang sama, tetapi tidak ada yang benar-benar berani mengambil langkah untuk menghentikannya. Suasana kembali sepi setelah para pedagang kembali ke tempat mereka masing-masing. Pak Rudi berdiri di depan tokonya sambil memandang ke arah terminal yang ramai. Di balik keramaian itu, ia mulai memikirkan sesuatu yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Pak Rudi. Setiap kali Joko atau anak buahnya terlihat di sekitar terminal, para pedagang langsung menjadi lebih waspada. Suatu sore, Pak Rudi melihat Joko kembali duduk di bangku dekat parkiran sambil tertawa bersama kelompoknya. Dari kejauhan, mereka terlihat santai seolah tidak ada yang perlu mereka khawatirkan. Namun bagi para pedagang kecil, kehadiran mereka selalu membawa rasa takut. Pak Rudi mencoba fokus melayani pembeli, tetapi pikirannya terus dipenuhi berbagai pertanyaan. Sampai kapan keadaan ini akan terus berlangsung? Di dalam hatinya, rasa lelah yang ia rasakan semakin menumpuk. Ia mulai merasa bahwa suatu saat nanti, sesuatu pasti akan terjadi yang mengubah semua ini. Malam itu, Pak Rudi menutup tokonya lebih cepat dari biasanya. Ia duduk di kursi kayu di depan rumahnya, menatap jalan sepi terminal Kediri yang mulai gelap. Hatinya terasa campur aduk takut, lelah, tapi juga mulai ada rasa marah yang tidak bisa ia abaikan lagi. Ia teringat wajah Joko dan anak buahnya yang selalu menakut-nakuti pedagang kecil. Setiap senyum mereka terasa seperti ancaman yang selalu membayangi hidupnya. Sudah cukup, ini tidak bisa terus seperti ini, gumam Pak Rudi pelan pada dirinya sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia mulai memikirkan cara untuk menghadapi tekanan yang selama ini mengekangnya. Perasaan takut masih ada, tetapi kesabarannya mulai menipis. Keesokan paginya, Pak Rudi kembali membuka tokonya. Namun pikiran tentang kejadian kemarin malam masih menghantui. Ia tahu tekanan dari Joko dan anak buahnya tidak akan berhenti begitu saja. Sambil merapikan rak, ia mulai memikirkan langkah-langkah yang mungkin bisa ia ambil. Tidak ada yang berani menolong pedagang di terminal, sehingga ia harus menemukan cara sendiri. Di dalam hatinya, muncul rasa tekad yang baru, sebuah keputusan untuk tidak terus-menerus menjadi korban. Meski takut, ia merasa kali ini harus ada perubahan. Setiap gerakan Pak Rudi terlihat tenang di luar, tetapi di dalam, pikirannya sibuk menyusun rencana yang belum pernah ia bayangkan. Sebelumnya, hari itu, terminal Kediri terasa lebih panas dari biasanya. Matahari siang menyengat, tetapi panas yang sebenarnya dirasakan Pak Rudi bukan dari cuaca, melainkan dari tekanan yang sudah menumpuk bertahun-tahun. Setiap pedagang kecil di terminal terlihat sibuk melayani pembeli, tetapi di balik kesibukan itu, banyak yang menyimpan kecemasan yang sama kehadiran Joko dan anak buahnya. Pak Rudi berdiri di depan tokonya, menatap rak-rak sembako yang sudah ia susun rapi. Tangannya menggenggam secarik uang yang baru ia hitung. Beberapa menit yang lalu, seorang pelanggan membeli beberapa bungkus mie instan. Dari jumlah itu, ia sudah menghitung berapa yang akan diberikan untuk setoran minggu ini. Seperti biasa, hati kecilnya terasa berat setiap kali menghitung angka yang harus ia lepaskan. Ia ingat betul setiap kejadian yang membuatnya merasa tertekan, tangan yang gemetar saat menyerahkan uang, rak yang ditepuk dengan kasar oleh Joko, bahkan anak buah Joko yang mengambil rokok atau barang kecil tanpa izin. Semua itu sudah menjadi rutinitas yang menyesakkan. Namun hari ini, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Sebuah keberanian yang sebelumnya tersembunyi mulai muncul perlahan. Pak Rudi menatap ke arah jalan utama terminal. Dari kejauhan, ia melihat motor hitam yang biasa ditunggangi Joko meluncur mendekat, diikuti dua anak buahnya. Jantung Pak Rudi berdetak lebih cepat, tetapi kali ini bukan karena ketakutan semata. Ada tekad yang mulai menguat di dalam hatinya. Ia tahu Joko akan menagih setoran seperti biasa, tetapi ia juga sudah memikirkan langkah yang berbeda, langkah yang belum pernah ia lakukan sebelumnya.
Saat Joko dan anak buahnya tiba di depan tokonya, mereka turun dari motor dengan senyum sinis yang sudah terlalu sering Pak Rudi lihat. Anak buahnya mulai berjalan ke toko, sementara Joko menatap tajam ke arah Pak Rudi. Biasanya, suasana akan langsung tegang. Namun kali ini, Pak Rudi berdiri tegak, menatap balik tanpa menunduk. Joko tersenyum tipis, seperti membaca sesuatu yang berbeda. Ia melangkah masuk ke toko, meletakkan helmnya di rak dekat pintu, dan menatap Pak Rudi. "Sudah siap, Pak. Setoran minggu ini," ucapnya singkat, tetapi nada suaranya tetap menakutkan. Pak Rudi menarik napas dalam, menatap uang yang sudah ia siapkan, lalu meletakkan tangannya di meja kasir. "Bang Joko, kali ini saya tidak bisa memberikan uang lagi," katanya tegas, suaranya terdengar jelas meski sedikit gemetar. Wajah Joko berubah seketika. Anak buahnya tampak kaget, sedangkan Joko menatap Pak Rudi dengan mata yang seperti menilai antara marah dan penasaran. "Apa maksudmu?" tanyanya dingin. Pak Rudi menelan ludah, tetapi keberanian itu terus menguat. "Selama bertahun-tahun, kami, para pedagang kecil di terminal ini, selalu dipaksa membayar uang yang tidak seharusnya. Hari ini, saya harus berhenti. Tidak hanya untuk diri saya, tapi juga untuk pedagang lain." Keheningan seketika menyelimuti toko. Bahkan suara kendaraan dan pedagang di luar seakan meredup sejenak, seperti menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Joko menatap Pak Rudi lebih lama, mencoba membaca tekad yang ada di mata pria yang selama ini selalu tunduk itu. Pak Rudi tahu risiko yang ia hadapi. Ia bisa dicemooh, diancam, bahkan diserang. Namun untuk pertama kalinya dalam hidupnya, rasa takut itu kalah dengan tekadnya untuk tidak menjadi korban lagi. Suasana di toko yang semula penuh tekanan kini berubah menjadi titik balik awal dari sebuah konfrontasi yang tidak bisa dihindari. Dan di dalam hati Pak Rudi, ia menyadari satu hal, hidupnya di terminal Kediri tidak akan sama lagi setelah hari itu. Sore itu, terminal Kediri terasa lebih sunyi dari biasanya. Suara kendaraan dan teriakan pedagang terdengar seperti biasa, tetapi bagi Pak Rudi, setiap detik terasa menegangkan. Ia berdiri di belakang meja kasir, menatap Joko yang kini berada tepat di depan tokonya. Anak buah Joko mengelilingi toko dengan wajah serius, seolah menunggu perintah. "Pak Rudi, maksudmu serius?" Suara Joko dingin, tapi terdengar sedikit tidak percaya. Ia mencondongkan tubuh ke depan, mencoba menekan dengan tatapan yang sudah sering membuat Pak Rudi gemetar. "Ya, Bang Joko, tidak ada uang lagi untuk kalian. Setiap minggu kami dipaksa menyerahkan uang yang seharusnya untuk kebutuhan hidup kami sendiri." Saya tidak akan menyerahkan lagi," jawab Pak Rudi tegas, suaranya bergetar sedikit, tetapi matanya menatap lurus ke mata Joko. Anak buah Joko menatap satu sama lain dengan cemas. Beberapa mulai mundur sedikit, terlihat ragu. Tidak ada yang pernah melihat Pak Rudi bersikap seperti ini sebelumnya. Selama bertahun-tahun, ia selalu patuh, selalu takut. Tapi hari ini berbeda. Joko menelan ludah, matanya menyipit. Ada campuran kemarahan dan kekagetan. Ia memandang pria yang selama ini selalu tunduk itu, lalu menepuk meja keras sekali. Bunyi itu membuat beberapa barang kecil di rak jatuh, dan beberapa pelanggan di dekat toko terdiam menahan napas. "Kalau kau pikir bisa menolak begitu saja, Pak Rudi, kau salah besar," kata Joko dengan nada mengancam. Namun, kali ini Pak Rudi tidak mundur. Ia menarik napas panjang, menenangkan diri, dan melangkah sedikit maju. "Tahun-tahun ini kami hidup dalam ketakutan. Tapi sekarang, saya memilih untuk berdiri. Jika Bang Joko ingin masalah, silakan. Tapi saya tidak akan menyerah lagi," jawab Pak Rudi, suaranya lebih kuat dari yang ia sangka. Seketika, keheningan menyelimuti terminal di sekitar toko. Beberapa pedagang menahan diri, menatap dari kejauhan. Mereka tahu bahwa ini adalah pertaruhan terbesar di terminal selama bertahun-tahun. Joko menatap Pak Rudi beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Lalu, tanpa peringatan,
Ia tertawa pelan, bukan tawa sinis seperti biasanya, tetapi tawa yang terdengar sedikit lega. "Hah, akhirnya kau berani juga," katanya. Namun matanya tetap keras, seperti masih menilai seberapa jauh Pak Rudi siap menghadapi konsekuensinya. Pak Rudi tetap tegak, jantungnya berdebar kencang. Ia tahu risiko yang dihadapi sangat besar, tetapi rasa takut yang dulu selalu menguasai dirinya kini kalah oleh tekad yang tumbuh begitu lama. Saat itu, di tengah terik matahari sore dan hiruk-pikuk terminal, sesuatu yang tak terelakkan mulai terjadi. Konflik yang selama ini terpendam kini muncul ke permukaan. Dan dari titik itu, Pak Rudi tahu bahwa hidupnya, dan mungkin hidup banyak pedagang kecil di terminal, tidak akan pernah sama lagi. Hari itu menjadi awal dari akhir penindasan di terminal Kediri. Suara tawa, teriakan, dan ketegangan yang biasa hadir setiap minggu kini digantikan oleh keberanian seorang pria sederhana yang memutuskan untuk berdiri melawan ketidakadilan. Pak Rudi telah menempatkan segalanya, kehidupan, rasa takut, dan harga dirinya, dalam satu pertaruhan terakhir yang akan dikenang oleh semua orang di terminal itu. Terminal Kediri tetap ramai, tetapi sejak hari itu, setiap orang tahu, tidak ada lagi yang bisa semena-mena memaksa pedagang kecil. Dan Pak Rudi, sang pemilik toko sembako sederhana, menjadi simbol keberanian yang lahir dari kesabaran yang sudah mencapai batasnya.